Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu pembahasan dari mata kuliah Digital Governance mengenai best practice dari Smart City. Saya mengambil salah satu contoh yaitu pada Amsterdam Smart City. Dan saya mencari referensi dari salah satu jurnal yang berjudul Urban Innovation System and the Role of an Open Web-Based Platform, The Case of Amsterdam City, yang artinya adalah sistem inovasi perkotaan dan peran dari platform berbasis web terbuka. Nah, sebelum kita membahas mengenai salah satu best practice Smart City yang ada di kota Amsterdam, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Robiatul Afifa dari Prodi Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya dengan NIM 20200510010. Selanjutnya adalah bagian pertama yaitu Amsterdam Smart City. Salah satu tren urbanisasi saat ini adalah peningkatan pesat jumlah penduduk perkotaan. Hal ini membuat kota menghadapi masalah yang kompleks, terutama seputar pengelolaan lingkungan seperti meningkatnya emisi CO2. Nah, untuk menghadapi masalah kompleks ini, kota harus menggunakan pengelolaan lingkungan yang lebih maju. Pada saat yang sama terjadi perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang digunakan masyarakat perkotaan untuk mendukung kehidupan mereka di kota. TIK merupakan alat penting bagi masyarakat di kota untuk memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi mereka secara lebih efektif dan efisien. Memahami potensi dan dampak dan pentingnya TIK di kota, banyak pemerintah telah mengadopsi berbagai teknologi untuk mengatasi tantangan perkotaan yang lebih kompleks dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Dan juga pemerintah berharap bahwa TIK yang berdedikasi dapat memberi mereka cara untuk mengelola lingkungan perkotaan secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, istilah sistem inovasi perkotaan mengacu pada jaringan yang terdiri dari sekumpulan perusahaan dan organisasi dengan pertukaran informasi yang bebas di antara mereka dalam konteks perkotaan. Bisa berupa aglomerasi dengan garis besar yang berbeda, baik fisik maupun tidak. Saat ini didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga pertukaran informasi dapat dilakukan melalui teknologi digital, yaitu website, mobile apps, dan media sosial. Seperti yang dikatakan atau dinyatakan Izuka tahun 2013, sistem inovasi telah bergeser dari sentralisasi perusahaan menjadi sentralisasi komunitas. Artinya, sistem inovasi saat ini tidak hanya digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian, apa sih konsep atau pengertian dari Smart City ini? Jadi, Smart City adalah semua tentang jumlah total teknologi inovatif, perubahan perilaku, dan investasi ekonomi berkelanjutan dengan menyatukan mitra dan mendirikan proyek lokal kecil, menciptakan peluang bagi inisiatif ini untuk diuji berdasarkan Amsterdam Smart City tahun 2011 halaman 7. Kemudian menurut Bakame dan kawan-kawan tahun 2014, Smart City adalah kolaborasi antara kebijakan, warga, penelitian, dan mitra swasta sebagai ekosistem memfasilitasi pertukaran ide dan inovasi dengan menggunakan media, TIK, dan data besar terbuka. Selanjutnya mengenai Amsterdam Smart City atau ASC. Pemerintah kota bersama dengan pemangku kepentingan atau swasta tertentu membentuk sebuah organisasi bernama Amsterdam Smart City dan mereka mengembangkan platform berbasis web terbuka untuk organisasi tersebut. Organisasi dan platform ini dikembangkan untuk meningkatkan kolaborasi antara warga dan organisasi dalam menemukan solusi untuk masalah lingkungan tertentu di kota dengan pengurangan emisi karbon dioksida.
Dimulai pada tahun 2009 sebagai inisiatif antara Kotamadya Amsterdam, bagian pemerintah dan Dewan Ekonomi Amsterdam, dan perusahaan swasta KPN dan Allender. Lebih menitik beratkan pada strategi citizen oriented system dalam operasionalnya untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap isu lingkungan di kota. Kemudian semua proyek yang dikembangkan melalui ASC berasal dari kolaborasi antara warga, komunitas, dan perusahaan terkait. Kemudian bagian yang kedua adalah tujuan dari Amsterdam Smart City atau ASC. Jadi tujuannya adalah penggunaan platform berbasis web terbuka bertujuan untuk menghubungkan aktor dan bertukar informasi dalam sistem inovasi ASC, membuat informasi dapat didistribusikan secara adil dan transparan di antara para aktor. Selain itu, dapat menjangkau kelompok aktor yang lebih luas untuk bergabung dalam melakukan sebuah inovasi. Yang selanjutnya adalah bagian ketiga mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi studi ini menegaskan dan berkontribusi pada teori dan praktik sistem inovasi di mana ada berbagai jenis hubungan antara aktor dalam sistem inovasi dan di mana mereka berinteraksi secara dinamis satu sama lain dalam fase inovasi yang berbeda. Platform berbasis web terbuka dapat menambah nilai pada sistem inovasi dengan mudah menghubungkan para aktor dan bertukar informasi di antara mereka, membuat distribusi informasi transparan dan adil. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini tidak ada batasan geografis untuk menerapkan sistem inovasi karena aktor di seluruh dunia dapat terhubung dengan sistem menggunakan platform berbasis web terbuka. Jadi pada penelitian ini menggunakan pendekatan sistem inovasi nasional dan sistem inovasi sektoral. Apa sih sistem inovasi nasional itu? Jadi pendekatan untuk membantu pembuat kebijakan nasional memahami hubungan antara aktor. Berbagai inovasi kemudian dikembangkan sebagai hasil dan hubungan yang terkenal ini. Analisis hubungan dilakukan di tingkat nasional dan aktornya adalah semua lembaga publik dan swasta di tingkat nasional, yaitu pemerintah, industri perusahaan, universitas, lembaga penelitian, dan aktor lain yang memiliki fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan nasional dan teknologi. Kemudian, sistem inovasi sektoral. Pendekatan ini lebih berfokus pada sektor atau industri tertentu yang biasanya memiliki aktor heterogen di dalamnya, seperti berbagai perusahaan, lembaga penelitian, dan lembaga pendukung lainnya. Proses dinamis perkembangan teknologi dalam pendekatan ini menentukan diferensiasinya dan sistem inovasi daerah yang lebih statis. Ide sistem inovasi sektoral didasarkan pada perubahan dinamis penggunaan teknologi di dalam sektor tersebut. Jadi pada intinya penelitian ini menggunakan pendekatan sistem inovasi perkotaan dengan mengadopsi karakteristik sistem inovasi nasional atau regional untuk wilayah batas spasial dan sistem inovasi sektoral atau teknologi untuk sistem dinamis. Di samping batas administratif, suatu wilayah perkotaan memiliki banyak aktor yang dapat terlibat di seluruh atau sebagian tahapan proses inovasi. Terutama adopsi platform berbasis web terbuka merangsang banyak aktor untuk bergabung dan meninggalkan proyek inovasi. Misalnya, mereka dapat dilibatkan hanya selama fase pengembangan ide atau dalam proses implementasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang lebih dinamis untuk sistem inovasi perkotaan dan dalam konteks penelitian ini. Kemudian bagian keempat adalah penerapan dari Amsterdam Smart City. Jadi pada tahun 2016, Amsterdam Smart City menciptakan platform terbuka yang diluncurkan dengan nama amsterdamsmartcity.com. Platform ini dibentuk untuk memfasilitasi meningkatnya jumlah orang yang tertarik untuk berkolaborasi dalam Amsterdam Smart City ini. Sebagian besar proyek berfokus pada tujuan yang terkait dengan lingkungan seperti karbon dioksida, pengurangan emisi, energi terbarukan, dan sumber daya sirkular. Namun, ASC memusatkan
upayanya sebagian besar pada tema energi, mobilitas, dan circular city. Nah, selanjutnya apa sih kegunaan dari platform berbasis web terbuka dari Amsterdam Smart City ini? Jadi yang pertama itu memposting permintaan untuk meminta inspirasi, ide, atau mitra untuk membawa lebih banyak peluang untuk mewujudkan proyek Smart City. Selanjutnya yang kedua, berbagi proyek pengalaman praktik yang baik untuk memiliki peluang lebih besar untuk didukung oleh orang lain dan berbagi pengetahuan di antara para inovasi. Selanjutnya yang ketiga adalah kelola halaman organisasi untuk menampilkan tema yang sedang aktif dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Dengan begitu, mereka bisa bertukar pikiran dan berdiskusi secara online dengan berkomentar. Yang keempat, membaca dan membuat acara tentang inovasi perkotaan. Dan yang terakhir, tawarkan lokakarya atau tur berpemandu. Amsterdam Smart City merupakan aktor perantara dalam sistem inovasi yang berperan sebagai aktor aktif untuk menghubungkan berbagai aktor. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki hubungan dua arah dengan organisasi karena terjadi pertukaran informasi dari satu aktor ke aktor lainnya melalui perantara platform ASC. Hal ini sejalan dengan pernyataan Amsterdam Smart City tahun 2017 bahwa ASC merupakan organisasi berjejaring yang menghubungkan dan memfasilitasi berbagai pihak di Amsterdam untuk menangani permasalahan di perkotaan Amsterdam. Oleh karena itu, para peminta adalah tipe warga negara tertentu yang mengalami masalah sosial serupa di Amsterdam. Masalah sosial terkait dengan isu-isu terkini di kota seperti degradasi lingkungan, CO2, emisi, dan yang lainnya. ASC tidak berperan dalam akreditasi dan regulasi karena tujuannya bukan untuk memberikan akreditasi terhadap suatu institusi atau proyek dan bukan merupakan badan pemerintah penuh yang berhak menyusun regulasi. Yang selanjutnya bagian kelima adalah kekurangan dan keunggulan dari Amsterdam Smart City. Jadi apa aja sih keunggulan dan kekurangannya? Yang pertama, keunggulan. Jadi platform berbasis web terbuka menawarkan peluang untuk menghubungkan lebih banyak aktor dalam sistem inovasi. Oleh karena itu, lebih banyak ide, informasi, pengetahuan, dan proyek dapat dibagikan, didiskusikan, diprakarsai, dan dikembangkan lebih cepat. Para aktor sendiri akan langsung merujuk ke platform ketika mereka memiliki informasi dan proyek untuk dibagikan dan didiskusikan. Dengan demikian, platform ini juga menjadi pemasar digital untuk setiap proyek kota pintar yang diposting. Selanjutnya, untuk kekurangan dari platform berbasis web terbuka ini adalah rentan dengan tindakan cybercrime. Cybercrime adalah segala aktivitas ilegal yang digunakan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi, dan tindakan tersebut dapat berupa pencurian data personal dari korbannya. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dari Amsterdam Smart City ini. Jadi penggunaan platform berbasis web terbuka untuk menghubungkan aktor dan bertukar informasi dalam sistem inovasi ASC atau Amsterdam Smart City membuat informasi dapat didistribusikan secara adil dan transparan di antara para aktor. Selain itu, dapat menjangkau kelompok aktor yang lebih luas untuk bergabung dengan sistem inovasi. Dengan itu, tampaknya tidak ada batasan geografis yang nyata antara aktor untuk berkolaborasi dan berinovasi pada ide tertentu, meskipun bidang inovasi masih dibatasi secara spasial, yaitu dengan wilayah perkotaan Amsterdam. Yang selanjutnya adalah referensi dari pembahasan kali ini, yaitu itu tadi adalah pembahasan mengenai best practice smart city yang ada di kota Amsterdam. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah referensi kalian dalam belajar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.